Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai recovery plan project perangkat lunak menggunakan Agile Scrum. Jadi di sini bagaimana situasi proyek aplikasi dan sedang penyebab permasalahannya ini. Dalam rekayasa perangkat lunak, kegagalan project bukanlah hal yang jarang terjadi. Secara umum, kegagalan project disebabkan oleh kurangnya analisis kebutuhan atau requirement engineering, tidak adanya perencanaan sistem yang matang, komunikasi tim yang buruk, tidak menggunakan model pengembangan yang jelas, serta manajemen perubahan yang tidak terkontrol. Proyek yang langsung masuk tahap coding tanpa melalui tahapan analisis memiliki resiko kegagalan yang sangat tinggi. Hal ini karena sistem dikembangkan tanpa pemahaman yang jelas mengenai kebutuhan pengguna dan batasan proyek. Menurut konsep SDLC atau Software Development Life Cycle, pengembangan perangkat lunak seharusnya melalui tahapan, yaitu recruitment, analysis, system design, implementation, testing, deployment, dan maintenance. Jika tahapan awal seperti analisis kebutuhan dan desain sistem dilewati, maka akan terjadi beberapa masalah seperti rekrutmen yang tidak jelas, scope script, atau perluasan ruang lingkup proyek, banyak revisi, serta struktur sistem yang tidak moduler. Akibatnya sistem menjadi sulit dikembangkan dan sulit dipelihara. Untuk dampak kegagalan project berdampak pada dua aspek, yaitu user dan tim pengembang. Dampak terhadap user antara lain sistem tidak sesuai kebutuhan, penurunan kepercayaan terhadap pengembang, serta ketidakpuasan pengguna. Sedangkan dampak terhadap tim meliputi konflik internal, keterlambatan penyelesaian project, hingga memungkinkan over budget atau overtime. Jika tidak dilakukan perbaikan, maka proyek berisiko gagal total dan produk tidak dapat digunakan. Untuk konsep recovery plan adalah strategi penyelamatan proyek yang bertujuan untuk mengembalikan kontrol manajemen proyek. Recovery plan dilakukan dengan menata ulang prioritas, mengelola perubahan secara sistematis, serta mengurangi risiko kegagalan lanjutan. Secara umum, recovery plan melibatkan evaluasi ulang rekrutmen, penyusun ulang backlog, serta perencanaan ulang timeline pengembangan. Tujuannya adalah agar proyek kembali berjalan secara struktur dan terarah. Untuk teori Agile-nya, Agile Scrum merupakan framework pengembangan perangkat lunak yang bersifat iteratif dan inkremental. Artinya, sistem dikembangkan secara bertahap dalam siklus pendek yang disebut sprint. Scrum adaptif terhadap perubahan dan berbasis kolaborasi tim. Prinsip utama Agile menekankan bahwa kolaborasi dengan pelanggan lebih penting daripada negosiasi kontrak, serta merespon perubahan lebih penting daripada mengikuti rencana secara kaku. Pendekatan ini sangat cocok untuk proyek yang mengalami banyak perubahan kebutuhan. Peran dalam Scrum terdapat 3 peran utama. Pertama, product owner yang bertanggung jawab mengelola produk backlog dan menentukan prioritas fitur berdasarkan nilai bisnis. Product owner juga menjadi representasi stakeholder. Kedua, Scrum Master yang berperan sebagai fasilitator proses Scrum. Scrum Master memastikan framework berjalan dengan benar serta menghilangkan hambatan yang mengganggu tim. Ketiga, development team, yaitu tim lintas fungsi yang bertanggung jawab menghasilkan deliverable dalam setiap sprint. Tim ini bersifat self-organizing untuk mengatur diri sendiri. Pembagian peran ini membuat tanggung jawab menjadi jelas dan struktural. Produk backlog adalah daftar seluruh kebutuhan sistem yang bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai kebutuhan bisnis. Setiap backlog item biasanya ditulis dalam bentuk user story, memiliki prioritas, serta memiliki estimasi kompleksitas yang disebut story point. Dan recovery plan, konsep MVP atau minimum viable product sangat penting. MVP adalah fitur minimum yang harus tersedia agar sistem dapat digunakan. Dengan fokus pada MVP, risiko kegagalan besar dapat dikurangi karena tim tidak langsung mengembangkan semua fitur sekaligus. Sprint dan iterasi. Sprint adalah periode waktu tetap
biasanya sementara 1 hingga 4 minggu, di mana tim menghasilkan increment produk yang dapat digunakan. Dalam setiap sprint terdapat beberapa aktivitas utama, yaitu sprint planning, daily scrum, sprint review, dan sprint retrospektif. Tujuan sprint adalah memberikan nilai bisnis secara bertahap serta mengurangi risiko teknis melalui evaluasi rutin. Dengan pendekatan ini, kesalahan dapat dideteksi lebih awal sebelum menjadi masalah besar. Memang itu registrasi. Sebenarnya validasi form belum sampai, terus proses detik ini membuat kita registrasi. Terus yang kedua misalnya registrasi pengguna. Daily Scrum. Daily Scrum adalah pertemuan singkat yang dilakukan setiap hari untuk memastikan sinkronisasi tim. Dalam Daily Scrum, setiap anggota menjawab 3 pertanyaan utama, yaitu apa yang dikerjakan kemarin, apa yang akan dikerjakan hari ini, apakah ada hambatan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan transparansi progres dan mengidentifikasi hambatan lebih cepat. Dengan Daily Scrum, akuntabilitas dan kolaborasi tim menjadi lebih baik. Sprint review dan retrospektif. Sprint review dilakukan untuk mengevaluasi hasil sprint dan mendapatkan feedback dan stakeholder. Sedangkan sprint retrospektif berfungsi pada evaluasi proses kerja tim, bukan hanya hasil produk. Dalam retrospektif, tim mengidentifikasi apa yang berjalan baik dan apa yang diperbaiki. Konsep ini mendukung prinsip continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan. Evaluasi efisiensi solusi. Agile Scrum lebih efisien dibanding langsung coding tanpa analisis karena mampu mengelola perubahan secara sistematis, mengurangi resiko scope creep, meningkatkan komunikasi tim, serta memberikan nilai bisnis yang lebih cepat. Selain itu, adanya sprint dan evaluasi rutin memungkinkan proyek diperbaiki secara bertahap. Dengan demikian, recovery dan plan berbasis Agile Scrum merupakan solusi yang efektif untuk menyelamatkan proyek perangkat lunak yang bermasalah. Terus evaluasi efisiensi solusi dari semua permasalahan tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.